Ini alam tak gampang jadi guru. Lihat cicak bisa jadi guru. Coba lihat cicak itu, tanya dia, bro, apa makanan favoritmu? Apa kata cicak? Nyamuk. Cicak tak bersayap, tapi dia tak pernah khawatir. Allah hantarkan nyamuk ke mulutnya cicak. Ya? Kucing tanya, hei, kamu makanmu apa? Ikan. Kucing takut air, tapi Allah tak pernah lupa menghantarkan ikan ke mulutnya kucing. Ini jadi guru kita. Semut-semut bisa jadi guru, semut bisa jadi guru. Ya, bebek bisa jadi guru. Dari bebek itu nyebrang tuh, truk tronton berhenti pak, karena berjamaah terus. Saya nggak pernah lihat bebek itu dilindas truk, nggak ada. Wah, ini dari guru. Bebek berjamaah, ada amirnya di depan, imam. Masya Allah. Lihat lebah suka berjamaah di tempat yang indah-indah, beri manfaat kepada umat. Jangan seperti lalat. Lalat itu suka berjamaah di tempat yang jorok-jorok. Jangan pula seperti anjing, tak suka berjamaah, kemana-mana sendirian. Anjing itu. Apalagi seperti babi. Tahu babi nggak? Babi itu ya masuk ke teman bunga yang sangat indah, nggak terkesan dengan keindahan. Jadi hadirin sekalian, semua kita bisa jadi dai. Bisa ngomong ayo nggak, adik-adik semua, ayo gitu. Nah itu dakwah. Jadi nggak perlu harus menunggu jadi hafiz Quran, alim dulu. Mulai hari ini kalian di mana saja, jumpa siapa saja, ajak orang kepada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan agama ke telinga manusia. Tugas Allah lah yang mengesankan agama ke hati-hati manusia. Satu orang yang dapat hidayah asbab kita, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Itu lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Satu orang. Apalagi kalau 1000 orang. Kalau saya Pak Kiai Imam dari pertama ini Mas Iwan saksikan, ini Arimatea, kalau beliau menyelamatkan orang-orang murtad kembali ke Islam, kalau saya mengislamkan orang-orang kafir, kerja sehari-hari. Saya punya ide fikir bagaimana semua orang bule datang ke Bali, ketemu dari Sulaiman, harus bersyahadat pulangnya. Itu niat saya Pak. Betul-betul hadirin sekalian, kalau ada orang bule senyum lihat saya pakaian kayak gini, saya akan samperin dia. Dan saya punya teknik khusus berdakwah in English version. Kalau kalian mau belajar bahasa Inggris dakwahnya, nanti saya ajarkan teknik bicaranya. Mudah, mengislamkan orang kafir itu mudah. Yang susah itu mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang kafir itu seperti membangunkan orang tidur. Cepat bangun dia. Tapi kalau membangunkan orang pura-pura tidur, nah itu yang masalah. Sampai kiamat tidak bangun dia, kecuali dibakar petasan di kupingnya, dikasih gempa dulu, tsunami, baru bangun dia. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, saya punya fikir Pak Kiai Imam, bagaimana caranya supaya orang Islam datang ke galeri saya waktu itu masuk Islam, bersyahadat. Saya tulis di pintu toko itu 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang mau masuk toko saya tunggu dulu. Wait brother, wait. What? You want enter my gallery? Yes. You see the password? Kamu lihat passwordnya nggak? Apa itu katanya? Are you following me? You shake my hand please. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketipu semua. Satu hari 30 orang, 50 orang ada. Syahadat. Kita tidak mengerti beratnya kalimat itu Pak. Jangan diremehkan. Nabi pernah pura-pura menggigau di depan pamannya supaya pamannya mau mengucapkan. Dan Sunan Kalijaga bikin pertunjukan wayang semuanya, itu tiket masuknya Kalimosodo, 2 kalimat syahadat. Ternyata mereka pernah buat cara seperti itu. Nah, maka jangan kita remehkan dakwah itu banyak. Kalimat itu mudah-mudahan memberi syafaat bagi mereka semua di yaumil akhirat. Amin. Dan satu persatu ada yang jadi haji, naik haji sampai sekarang. Bule-bule itu gara-gara dibecanda-becandain jadi Islam beneran. Benar. Jadi mengislamkan orang itu mudah, yang susah itu ngajak orang-orang Islam ke masjid sampai samping ini. Itu Pak perlu mujahadah.
Perlu strategi, dibikin makan-makan dulu baru ramai masjid. Kau jangan sholat tersinggung dia, Pak sholat di masjid Pak, kau pikir aku nggak sholat? Pak makan-makan di masjid, oh iya siap. Makanya banyak-banyak bikin makan-makan di masjid Pak. Jangankan manusia, jangankan preman, jangankan anak metal, macan dikasih makan jina. Macan dikasih makan jina. Maka dakwah ini makmurkan masjid itu ada amalannya. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah dan khidmat. Khidmat ini yang kurang hari ini. Masjid kita mesti ada itu Coca-Cola di luar negeri ya, Fanta, semua soft drink anak-anak muda yang suka disiapkan di masjid free. Kopi, susu, teh, semuanya yang dingin, yang panas. Saya ketemu orang Perancis, dia bilang apa? You know brother, I become a Muslim after 8 years coffee morning in Masjid Ar-Rahmah. Aku masuk Islam setelah 8 tahun minum kopi setiap pagi di masjid. Karena di masjid setiap hari ada coffee morning gratis. Kalau dia ngopi di Starbucks di mana-mana $10. Habis uang 100.000 di masjid gratis. Setelah 8 tahun dia setiap hari ngopi di masjid baru masuk Islam. Nah, itu Pak. Jadi kita buatlah gimmicknya masjidnya apa nanti. Ini anak-anak muda ya, kalian harus sholat 5 waktu di masjid. Yang makmurkan masjid. Banyak cerita saya lagi hadirin sekalian. Kalau mau fullnya nonton di YouTube. Like, share, subscribe, jangan lupa pencet loncengnya. Siap? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Banyak lagi romantika dinamika dakwah nih. Yang penting nikmati terus, nggak lama sampai mati aja. Kalau besok mati sampai besok aja ya. Cerita ini sampai besok aja berakhir ya. Maka hadirin sekalian, saya akan simpulkan majelis yang sederhana ini. Orang baik dalam pandangan Allah itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, ingat baik-baik. Ini jadi materi dakwah buat kalian ya. Adik-adik semua kalian ingat baik-baik, hafalkan di kepalanya. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Yang pertama, hatinya bersih, terbebas dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Tak mampu hidupkan 100%, jangan tinggalkan 100%. Jangan pernah meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekecil-kecilnya sunnah itu lebih berharga daripada syurga. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Insyaallah ya, hidupkan sunnah. Ujung rambut, ujung kaki. Mulai hari ini mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Wah, Imam, saya pernah berwudu kan, lalu saya angkat tangan kanan saya begini. Lalu satu orang habaib tegur saya. Dia bilang, Sulaiman, laisa sunnah. Itu bukan sunnah. Maksudnya, turunin lagi baju. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Memasang baju dari sebelah mana? Kanan. Kalau lepas baju, kalau kamu menggulung baju itu maknanya melepas bajumu. Sebelah kiri mulai, baru sebelah kanan. Turunnya kanan duluan. Sampai segini orang-orang guru kita memperhatikan sunnah ya. Banyak teknik sunnah ini. Sampai mengupas pisang ganjil, membelah dari tengahnya, terbelah 3 itu pisang, patahkan sebelah kanan, kasih orang sebelah kiri, terakhir baru kita makan. Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi yang jangan diremehkan sunnah. Jadi ciri-ciri orang dapat hidayah, dia akan amalkan sunnah yang terkecil. Orang yang main-main dalam menghidupkan sunnah, Allah akan masukkan ke surga, apalagi yang sungguh-sungguh. Insyaallah ya. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Jangan diremehkan. Nanti kalau kalian tak sengaja masuk toilet kaki kiri kanan, istighfar, mundur lagi. Nah, itu baru benar tuh santri itu. Astagfirullah. Depan toilet baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ingat, kaki kiri bukan kaki kanan, juga bukan dua-duanya. Ya. Bingung kan? Kiri kanan, oh ada dua-duanya. Itu namanya bid'ah itu.
Perkara yang baru itu, ya. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan, berpelukan pun dari sebelah kanan, salaman tangan kanan. Banyak yang perlu kita bahas lagi. Kemudian apa sunnah yang paling dicintai Nabi? 5 time, 5 waktu berjamaah di masjid. 5 waktu. Jangan tunggu azan. Kita yang menunggu azan di dalam masjid, juga di luar masjid. Bukan azan yang menunggu kita. Azan itu diteriakin untuk memanggil orang-orang lalai, orang-orang hubud dunia, cinta dunia, masih di toko, masih di sawah, diteriakin Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia lari-lari ke masjid. Orang-orang yang sempurna imannya, belum azan udah di masjid nih. Masuk masjid, dia tunggu azan, dia sholat dulu, dia latih dulu, pemanasan dulu, baru azan. Kemudian hadirin sekalian, setelah sholat kita perbaiki, ilmu terus ditambah. Ta'lim hari-hari dibuat di rumah, di sekolah, di madrasah, di mana saja. Kata orang Minang, alam takambang jadi guru. Ini alam takambang jadi guru. Lihat cicak, cicak bisa jadi guru. Coba lihat cicak itu, tanya dia, bro, apa makanan favoritmu? Apa kata cicak? Nyamuk. Cicak tak bersayap, tapi dia tak pernah khawatir. Allah hantarkan nyamuk ke mulutnya cicak. Ya. Kucing tanya, kamu makanmu apa? Ikan. Kucing takut air, tapi Allah tak pernah lupa menghantarkan ikan ke mulutnya kucing. Ini jadi guru kita. Semut-semut bisa jadi guru, semua bisa jadi guru. Ya, bebek bisa jadi guru. Dari bebek itu nyebrang tuh, truk tronton berhenti Pak, karena berjamaah terus. Saya nggak pernah lihat bebek itu dilindas truk, nggak ada. Ini dari guru. Bebek berjamaah, ada amirnya di depan, imam. Masya Allah. Lihat lebah suka berjamaah di tempat yang indah-indah, beri manfaat kepada umat. Jangan seperti lalat. Lalat itu suka berjamaah di tempat yang jorok-jorok. Jangan pula seperti anjing, tak suka berjamaah, kemana-mana sendirian. Anjing itu. Apalagi seperti babi. Tahu babi nggak? Babi itu ya masuk ke taman bunga yang sangat indah, nggak terkesan dengan keindahan bunga. Dikasih makanan bagus, dicari comberan, malah bunganya dirusak. Nah, itu babi. Dia datang ke ceramah, dia cari bukan kebaikan, dia cari salahnya ustadznya. Nah, itu babi itu. Nah, habis itu dicatat-catat, di crop, dipotong, masukin YouTube. Oh, Diri Sulaiman ngomong seperti ini, diadu sama ustadz sebulan. Banyak tuh di YouTube tuh. Nah, itu babi-babi semua tuh. Sifatnya seperti babi, betul. Nggak pandai melihat kebaikan. Ya, lihatlah kebaikan orang. Orang baik itu lihat kebaikan, sebar kebaikan. Orang buruk lihat keburukan, sebar keburukan. Orang baik lihat keburukan, ditutupi keburukan. La ilaha illallah. Maka ini penting. Ilmu ditambah. Ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Tawaduklah. Kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ya. Belajar terus sampai mati. Kalau kita belajar nggak pernah kena tilang. Coba kalian naik motor, mobil itu pasang pelang belajar, habis itu parkir sembarangan, tilang nggak? Maaf Pak, masih belajar. Oh, hati-hati deh ya. Tapi kalau sudah hilang pelang belajarnya, ditilang Pak. Nah, maka sampai kapan kita belajar? Sampai mati kita belajar. Ya, tuh gini bapak-bapak nih yang punya istri ini baca taklim di rumah. Antum jangan sok-sok dakwah di rumah sama istri, nggak akan didengar. Benar Pak, karena manusia itu semakin dekat dengan manusia lain akan semakin terlihat kekurangannya. Maka orang yang paling tahu kekurangan kita siapa? Istri. Maka sama istri taklim. Dia tahu yang ngomong bukan lakinya tapi Allah dan Rasulnya. Itu karena istri itu adalah kritikus terpedas tapi supporter siap mati. Takbir. Jadi jangan takut ya, di rumah terus. Lalu yang berikutnya, tawadhu lah, jangan sombong. Ini ada kalimat sederhana nih untuk menjadikan kita orang tawadhu. Coba diikuti ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Ini orang-orang tua saya lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan menyebut nama Allah dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik, kalian lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada kalian. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa kalian. Letakkan diri di bawah rumput. Itu yang diajarkan Islam. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Kalau orang kritik kita, katakan thanks brother, thank you. Itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu. Yang kamu nggak tahu masih banyak lagi. Udahlah ya, kamu menang.
Rendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang yang mampu merendahkan kita. Hinakan diri kita sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang mampu menghinakan kita. Semua siap? Tawadu, rendahkan diri kita. Kemudian ikhlas, tasihuniyah. Orang ikhlas dipuji nggak senang hati, dibuli nggak sakit hati. Orang ikhlas itu bagi dia sama aja, pujian caci maki sama aja. Ya, nggak penting, yang penting penilaian Allah, penilaian manusia nggak penting. Ya, dan yang terakhir hadirin sekalian, yakinlah dunia sementara, akhirat. Setelah Allah menciptakan dunia, Allah berikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia itu sementara saja. Ya, sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ini saya perhatikan wajahnya, gak lama lagi semua. Iya. Betul Pak, gak lama lagi, gak sampai 100 tahun lagi mati semuanya. Umur umatku kata Nabi 60-70 tahun, 60 and 70 years. Ya. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian seringkali lebih duluan cucu dari kakek. Maka buat persiapan. Apa persiapan kita? Sempurnakan iman dan amal.